Puji Tuhan, kita butuh kesabaran dalam menantikan sebuah jawaban atas doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak dan Ibu, Anda mempunyai pergumulan, Anda mempunyai sakit penyakit, Anda sedang bermasalah dalam keuangan, atau Anda mungkin sudah di PHK dan saat ini Anda menantikan pekerjaan. Bapak dan Ibu, saya jadi teringat dengan seorang wanita yang dicatat di Markus pasal 5 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa wanita itu adalah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Di sini di Alkitab dikatakan begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi selama 12 tahun perempuan ini sakit pendarahan. Dan di ayat 26 dikatakan begini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa wanita ini, dia sudah lama sekali menderita sakit penyakit pendarahan. Dan dicatat oleh Alkitab bahwa dia sudah berobat ke berbagai dokter dan semua uang dia sudah dihabiskan. Dan saya boleh melihat bahwa wanita ini pastinya sangat menderita. Perempuan ini pastinya sangat menderita. Dan dia bukan habis masalah uang, tapi kondisi tubuhnya juga tidak membaik. Bapak dan Ibu, mungkin saat ini hal yang sama juga Bapak dan Ibu alami, di mana Anda sedang menantikan pertolongan daripada Tuhan supaya hidupmu dapat Tuhan ubahkan. Saya mau bilang kepada Bapak dan Ibu, jangan pernah menyerah. Teruslah Anda berharap sama Tuhan. Waktu wanita ini mendengar tentang berita ada nama Yesus, bahwa di situ dikatakan bahwa dia mendengar nama Yesus yang bisa membuat mujizat, bisa membuat segala sesuatu yang luar biasa. Dia datang sama Yesus, dan di ayat 27 dikatakan bahwa dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Orang ini, saya lihat waktu dia mendengar nama Yesus, dia tidak hanya duduk diam, tetapi dia mau mendapat kesembuhan untuk hidup dia. Maka dia mencari Yesus dan dia sudah punya rencana. Dia mau mendekati dia dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan dia bilang begini di ayat 28, sebab asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan saya boleh melihat ini adalah tindakan iman dia. Jadi dia tidak mau bertemu dengan Tuhan Yesus dan minta pada Tuhan Yesus, tetapi dia datang diam-diam lewat belakang. Dia mau menjamah jubahnya dan dia beriman dia akan sembuh. Dan memang terjadi bahwa berhenti pendarahan yang dia derita selama 12 tahun. Dan badannya dicatat di Alkitab bahwa dia sudah sembuh dari penyakit itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya boleh melihat perempuan ini menanti sekian lama. 12 tahun bukan berbicara sebentar. Tetapi hari ini saya sedang mau memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu. Apakah Anda menanti lebih lama daripada perempuan ini untuk sebuah pergumulan? Atau Anda hanya menanti cuma beberapa bulan saja dan Anda belum mendapatkan jawaban dari Tuhan? Saya mau mengatakan begini, Bapak dan Ibu, teruslah menanti jawaban dari Tuhan. Teruslah berharap pada Tuhan kita. Dia Allah yang setia. Yesus pasti akan menolong Bapak dan Ibu. Dan saya teruskan lagi begini. Waktu dia melakukan itu diam-diam,
ternyata dia ketahuan juga. Lalu Tuhan Yesus mau bawa orang yang menjamah jubahnya ini berterus terang dan ngomong siapa dia. Dan di situ di ayat 30 dikatakan begini, siapa yang menjamah jubahku? Yesus bertanya begitu karena dia merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan dia tahu bahwa tenaga yang keluar dari dirinya itu menyembuhkan seorang perempuan, yaitu ini perempuan yang sakit pendarahan ini. Dan saya percaya dan yakin bahwa Yesus bukanlah orang yang suka mempermasalahkan kalau dia telah menolong seseorang atau gimana. Dan sebenarnya bukan ini poinnya, Bapak dan Ibu. Poinnya adalah Yesus mau bahwa dia yang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang dia gentle dan dia berani untuk mengakuinya di depan umum bahwa kuasa Tuhan telah menyembuhkan dia. Lalu di ayat 33 dikatakan begini, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, waktu perempuan ini tidak sembunyi-sembunyi, meskipun dia takut dan sebagainya, dia mencoba untuk mengakui bahwa memang dia yang menjamah jubah Yesus. Memang dia akhirnya mengalami kesembuhan. Lihat, ketika dia berani mengakui itu semua di depan Yesus, di ayat 34 dikatakan Tuhan Yesus begini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya menemukan bahwa ketika orang ini berani mengakui perbuatannya, Yesus memberikan sebuah perkataan yang luar biasa meneduhkan hatinya, bahkan membuat dia sembuh secara menyeluruh. Haleluya. Dan saya mau pada hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Begini, penantian kita tidaklah lama. Maupun berapa tahun, tetaplah Anda berdoa. Tetap Anda berharap akan pertolongan dari Tuhan. Saya percaya suatu hari Tuhan berkenan akan datang ke dalam hidup Anda dan akan membuat mujizat dalam hidup Anda. Pada saat Anda melihat kegerakan-kegerakan Tuhan itu nyata dalam hidup Anda, sedang hadir dalam hidup Anda, jangan Anda diam, melainkan Anda harus bergerak dan melakukan segala sesuatu untuk memperoleh kuasa Tuhan turun atas hidup Anda. Saya mau bilang, ketika apa yang dilakukan perempuan ini, dia beriman. Walaupun dalam kerumunan banyak orang, dia mungkin malu, dia mungkin merasa gimana dan sebagainya. Apalagi ada tradisi-tradisi Yahudi bahwa kalau orang yang sedang pendarahan tidak boleh mendekati orang yang bersih, itu akan najis dan hukumnya bisa dilontari batu sampai mati. Tapi perempuan ini mengambil sebuah tindakan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bapak dan Ibu, hari ini saya mau bilang begini, kalau Anda sedang dalam kondisi penantian, jangan Anda menyerah. Terus menanti pertolongan dari Tuhan. Kalau Tuhan saat kegerakannya, kuasanya sedang datang dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, ingat, jangan Anda hanya duduk diam saja. Tapi Anda harus lebih aktif lagi. Anda harus lebih memuji Dia lagi. Anda harus lebih rajin lagi berdoa. Anda harus terus memanggil namanya. Dan Anda bilang, kuasa Tuhan, pulihkan saya sekarang. Sembuhkan saya sekarang. Saya percaya dalam momen-momen yang sangat tepat itu, pemulihan itu akan terjadi. Haleluya. Lalu begini, Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus mau begini. Kalau Anda sudah dipulihkan oleh Tuhan, kalau ekonomimu sudah dipulihkan oleh Tuhan, kalau kesehatanmu sudah Tuhan sembuhkan, kalau keluargamu yang berantakan sudah Tuhan damaikan. Satu hal, ketika Anda dalam comfort zone, jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah yang melakukan itu semua. Begitu banyak orang ketika dalam
tangisan mereka selama 12 tahun, selama 15 tahun. Mereka tidak punya pekerjaan, mereka sedang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Mereka mengalami kondisi keterpurukan, mereka mengalami pertengkaran rumah tangga, suami istri berpisah, nggak tahu kemana. Ketika Tuhan pulihkan, rasa syukurnya, rasa mengakui bahwa Tuhan yang membuat itu semua, mereka agak segan untuk mengaku bahwa Yesus yang melakukan itu semua. Bapak dan Ibu, kiranya hal itu jangan terjadi. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk Anda, jangan pernah malu untuk mengakui nama Yesus. Kalau nama itu yang menyembuhkan Anda, kalau nama itu yang memberikan Anda berkat hari ini, kenapa Anda mesti malu untuk mengakui bahwa Yesus yang membuat Anda mengalami itu semua? Kenapa ketika Anda ditodong untuk bersaksi, Anda merasa Anda takut untuk memberitakan nama Yesus? Bukankah nama Yesus itu yang menyembuhkan Anda? Kalau misalnya sekarang Anda merasa takut dan Tuhan tidak mau sembuhkan Anda, saya rasa Anda juga pasti akan menangis-nangis. Dan Anda bilang, coba kalau waktu itu saya mau berani untuk bersaksi. Saya mau melakukan apa saja demi kesembuhan. Demi saya diberkati. Haleluya. Bapak dan Ibu, setelah Anda dipulihkan oleh Tuhan, jangan lupa untuk berani mengakui bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Jangan lupa untuk bersaksi. Jangan lupa untuk bercerita bahwa Tuhan sudah berbuat murah hati dalam hidup Anda. Dan maka kesembuhan itu pasti dalam kondisi menyeluruh dan sifatnya tidak temporary. Saya mau kasih tahu, ada orang didoakan sembuhnya cuma temporary. Tapi ada orang didoakan sembuhnya bukan cuma temporary, tetapi selamanya. Bapak dan Ibu, Anda harus mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Yesus mau Anda terus dalam penantian dan jangan menyerah. Yesus mau Anda terus bersaksi setelah hidupmu dipulihkan oleh Dia. Dengan begitu, iman Anda pasti akan semakin naik. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.